He's alive. Ya, di sini bareng Warung Sobat. Pernahkah kalian mendapatkan rezeki nomplok atau diselamatkan dari semua masalah besar oleh Tuhan? Atau yang harusnya menjadi bencana malah menjadi Dewi Fortuna? Kita manusia tidak pernah tahu akan sesuatu yang terjadi esok hari, bahkan 1 menit ke depan untuk nasib dan diri kita. Kali ini Ani suguhin orang-orang paling beruntung yang dialami selama masa hidupnya. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya sob, biar sobat dapat pemberitahuan video-video baru dari channel ini. Let's go! Delapan, mati 14 menit. Pada tahun 1999, seorang supir truk bernama Bill Morgan dari Australia mendapatkan nasib yang paling buruk, yaitu terkena serangan jantung dan dia dinyatakan meninggal oleh dokter. Namun 14 menit kemudian, grafik EKG jantung Bill muncul kembali. Dan setelah dokter memompa jantungnya, dia berhasil hidup kembali sob. Setelah hidup kembali, Bill mendapatkan kondisi koma selama 12 hari. Setelah bangkit dari komanya, Bill terlihat sehat dan mulai memikirkan hidupnya ke depan. Oh ya, Bill mempunyai tunangan yang bernama Lisa Wells. 1 bulan dari kesembuhannya, Bill iseng membeli tiket lotre. Setelah Bill menggosok tiket itu, Bill tercengang karena dirinya yang menjadi pemenang atas hadiah uang sebesar $250.000 Amerika sob, atau setara dengan 3,5 miliar rupiah. 250,000. I'm not joking. Dia terharu campur bahagia. Bagaimana nggak terharu sob? Seorang supir truk terkena serangan jantung dan mati selama 14 menit. Kemudian mendapatkan rezeki sebanyak itu. Bill akhirnya membeli rumah baru dan menikahi Lisa. I won 250,000, honey. I have. 7. Terjebak di kapal. Pada tahun 2013, seorang tim SAR menyelam ke Samudra Atlantik untuk mencari korban atas kecelakaan kapal pesiar. Namun penyelam seperti melihat tangan yang bergerak. Sangat mengejutkan, ternyata itu memang seseorang yang masih hidup sob. Sorry, say again. Okay. You're gonna follow Nico, okay? Orang ini adalah juru masak atau koki dari Nigeria bernama Harrison Ojegba. Dia bertahan hidup setelah 3 hari mengambang di dasar Atlantik setelah perahunya tenggelam. Selama 3 hari di lautan, dia hanya mengandalkan oksigen yang ada di kantung udara tanpa makan dan minum, serta hanya menggunakan celana kolor pendek sob. Bayangkan sob, dingin, lapar, sendirian, dan sesak. Namun jika ajal belum tiba, Tuhan tidak akan merubah keputusannya. Tapi bergelantung di laut 3 hari masih nggak ada apa-apanya dibanding digantung di hatinya walau 1 menit saja sob. Perih kayak luka dioles pohon cabe. Going now. Put your head under water and breathe comfortably, okay? 6. Wortel. Ketika kalian memikirkan pernikahan, mungkin ada beberapa hal yang terlintas dalam pikiran kalian. Mungkin kalian membayangkan gaun pengantin yang indah, bunga di mana-mana, musik yang damai, dan lain-lain sob. Namun tidak ada pernikahan yang akan lengkap tanpa cincin pernikahan yang ditempatkan dengan sempurna di jari mempelai. Seorang wanita dari Swedia bernama Lena Paulsen sangat terkejut ketika memetik sebuah wortel di kebunnya. Karena wortel tersebut seperti terikat oleh sebuah cincin yang ternyata itu adalah cincin pernikahannya yang hilang 20 tahun yang lalu. I thought I had to go to a jeweler today, but it still fits, so I don't know. I went to the garden for something, and then quite something is right. Yeah, I know it's wow. My granddaughter first brought it this morning. They found it, and then she asked, like Brian, my son, and he said, Dia sangat gembira, namun juga sangat bingung karena waktu itu cincinnya ini hilang di dapur saat dia memasak dan dinyatakan hilang sob. Dan di dapur tersebut tidak ada orang lain selain dirinya. Kemudian 20 tahun kemudian cincinnya kembali muncul bersama wortel di kebunnya. Ini sungguh ajaib sob. Lima, meteor.
Meteor adalah penampakan jalur jatuhnya meteorit ke atmosfer bumi. Nah, mungkin jatuhnya meteor itu baru di era sekarang bisa terekam dengan agak jelas dan itu pun hanya berbentuk cahaya, sob. Seorang skydiver dari Norwegia mendapat keberuntungan pada tahun 2014 lalu. Pada saat dia melakukan diving, dia merasa seperti ada yang lewat di sebelahnya. Dan setelah melihat rekaman videonya, ternyata itu adalah sebuah batu meteor dan itu juga banyak diyakini oleh ahli geologis. Jadi keberuntungan orang ini ada dua, sob. Pertama, dia selamat karena tidak tertimpa meteor tersebut. Dan yang kedua, seperti yang sudah saya bilang tadi, sampai saat ini meteor hanya terlihat seperti cahaya lewat dan hanya terlihat bentuknya saat sudah jatuh ke tanah. Nah, orang ini adalah orang pertama yang tidak sengaja merekam jatuhnya meteor dengan bentuk yang sudah dingin atau terlihat bentuk batunya di atas udara. Namun para geologis mengatakan bahwa meteor tersebut hanya berukuran kecil setara bola sepak. Wah, kalau dijadiin batu akik bisa laku keras ini, sob. 4. Emas. Apa reaksi kalian jika nemu kalung atau gelang emas yang memang tidak ada pemiliknya? Pastinya langsung dipakai atau ditukar menjadi rupiah. Pada tanggal 26 September 1980, Kevin Hillier menemukan salah satu nugget emas terbesar di dunia, The Hand of Fate dekat Wedderburn di Victoria, Australia. Beratnya 27 kg. Itu adalah nugget emas terbesar yang ditemukan dengan detektor logam dan nugget emas terbesar yang masih ada sampai sekarang. Kemudian emas 27 kilo tersebut dijual ke Golden Nugget Casino Chains Las Vegas, Amerika dengan harga lebih dari $1 juta atau sekitar 15 miliar rupiah. 15 miliar di tahun 80-an sangat banyak sekali, sob. Jadi jika kalian mau lihat emas terbesar di dunia saat ini, ya di Nugget Casino Chains ini, sob. 3. Sampah. Pasangan dari Missouri tidak sengaja membuang sebuah cincin pernikahan yang sangat mewah senilai $400.000 atau 5,7 miliar rupiah. Wow, orang kaya, sob. Pada 13 Maret 2016, tangan Carla atau istrinya kotor karena seharian itu dia telah sibuk memasak. Kemudian Carla melepas cincinnya di atas tisu di dapur rumahnya. Ya namanya juga manusia, sob. Carla pun lupa untuk memakainya lagi. Esok harinya saat Bernie atau suaminya mau membuang sampah, dia melihat seperti ada tumpukan tisu yang kotor dan karena dia tidak tahu, dia melemparkan tisu tersebut ke kantong sampah yang saat itu dibawanya dan dilemparkan ke mobil pekerja sampah. Siangnya setelah Carla merasa kehilangan dan menjelaskan ke suaminya, mereka memutuskan untuk mengejar mobil tersebut. Dan sayangnya sampah mobil itu sudah dicampur ke pusat sampah di sana. Mereka agak pesimis bisa menemukan cincin itu karena harus mengoyak 10 ton sampah untuk mencari sebuah cincin kecil. Ajaibnya, 25 menit kemudian petugas yang ikut mencari berhasil menemukan cincin tersebut. Mereka bilang, "Kami kira kita akan 3 hari di sini." Mereka sangat beruntung, sob. Tapi poin penting lain di sini adalah bukan seberapa cepat petugas itu menemukan cincinnya, tapi seberapa jujurkah jika kalian yang menjadi petugas tersebut. Bisa aja kan pas nemuin langsung dikantongin diem-diem dan pura-pura nggak ketemu, sob. 5,7 miliar, sob. Tapi kejujuran petugas tersebut sangat luar biasa. 2. Nuklir. Mendengar Hiroshima dan Nagasaki, kita pasti teringat akan tragedi bom nuklir yang dijatuhkan Amerika karena Jepang menolak instrumen penyerahan diri. Korban nuklir tersebut sedikitnya berjumlah 120.000 jiwa. Ada yang hangus saat kejadian, ada juga yang tewas beberapa hari kemudian karena luka bakar dan radiasi. Namun keberuntungan memihak kepada pria yang bernama Tsutomu Yamaguchi. Saat itu Yamaguchi berusia 29 tahun. Dia sedang mendapatkan tugas di Hiroshima, sob. Pada 6 Agustus 1945 saat bom dijatuhkan, dia berjarak 3 kilo dari bom tersebut. Dan saat ledakan terjadi, dia masuk ke sungai kecil. Namun dia tetap terkena luka bakar, tapi akhirnya selamat. Kemudian pada tanggal 9 atau 3 hari setelah itu, dia sudah pulang ke kampung halamannya di Nagasaki. Bom nuklir pun dijatuhkan pada jam 11 pagi. Dan lagi-lagi dia selamat, sob. Dia adalah satu-satunya orang yang secara resmi diakui oleh pemerintah Jepang sebagai Niju Hibasuka atau orang yang dibom 2 kali. Yamaguchi meninggal dunia di usianya yang ke-93 tahun, tepatnya pada 4 Januari 2010 lalu di Nagasaki, sob. 1. 7 nyawa.
Saat bermain game, kita semua tahu bahwa jika karakter yang kita mainkan mati, maka bisa bangkit lagi alias punya banyak nyawa sob. Di Kroasia ada pria yang paling beruntung sepanjang hidupnya. Dia selamat dari 7 tragedi sekaligus. Dia adalah Fren Selak. Tragedi pertama pada tahun 1962. Dia saat itu berada di kereta api, kemudian tergelincir ke sungai es. Kemudian lengan dia patah, namun dia masih bisa berenang dan selamat. Tahun berikutnya, Fren mendapat kabar ibunya telah sakit yang mengharuskan dirinya pulang menaiki sebuah pesawat. Di tengah perjalanannya, pesawat mendapat masalah hingga membuat pintu terlepas dan membuat satu pramugari dan dirinya tersedot keluar. Ajaibnya, dia mendarat di tumpukan jerami dan pesawat tersebut meledak karena trouble. Tahun 1966, dia menaiki sebuah bus dan tergelincir ke sungai. 4 orang tewas sedangkan dia selamat sob. Tahun 70 dan 73, Fren mendapat insiden serupa, yaitu mobil yang dikendarainya meledak. Namun Fren selamat dari 2 kejadian itu. 22 tahun berlalu sob. Pada tahun 95, saat Fren sedang berjalan, ada sebuah bus yang menabraknya. Tentunya dia selamat lagi. Kemudian tahun berikutnya, Fren mengemudi mobilnya di pegunungan Kroasia, kemudian bertemu truk yang menyebabkan terjun dari tebing. Jangan ditanya dia selamat apa enggak sob. Nih orang kapan matinya sih? Di masa tuanya, dia mendapatkan jackpot lotre sebesar $960.000 atau 13 miliar rupiah. Jadi Fren Selak dijuluki sebagai orang yang paling tidak beruntung sekaligus paling beruntung sepanjang sejarah sob. Gimana sob? Itulah orang-orang paling beruntung yang dialami selama masa hidupnya versi Warung Sobat. Bagi yang mau request, bisa tulis-tulis di kolom komentar ya sob. Bye bye.